Bab 5771. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pemuda berbaju hitam keluar dari dinding batu halus dan kosong, dan langsung mengejutkan banyak orang yang memuja Buddha di kolam roh surgawi. Umat Buddha yang taat berlutut dan berteriak meminta keajaiban. Dan seterusnya, di dalam gerbang Wanfo, sesosok segera muncul. Biksu muda berjubah melihat sosok berpakaian hitam itu, dan segera diam di tempatnya, dan berkata dengan heran, "Tuan Muyun." Pada saat ini, Muyun menatapnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Puyuan, kamu belum mati." Ketika Puyuan muncul dan menatap Muyun, dia berkata dengan heran, Kenapa kamu ada di sini?" "Aku mendengar berita dari Lembah Furong. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Yue Linglong dari Tanah Suci Yanyu kembali. Tapi dia berkata bahwa dia tidak melihatmu di medan perang kuno, dan dia tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tetapi dikatakan bahwa 4 dari 6 Raja Tao jahat yang pergi ke Lembah Furong di alam Furong meninggal." Begitu kata-kata ini keluar, Muyun juga terkejut. 6 Raja Tao yang jahat di Lembah Furong adalah Furong Tan, Furong Feng, Feng Jun, Zhong Feizang, Yan Baixuan dan Gu Yuansu. 4 orang meninggal, namun, reruntuhan medan perang kuno prasejarah memang berbahaya. Apakah Yun Meng baik-baik saja sekarang? Yang paling dikhawatirkan Muyun adalah Yun Meng. Awalnya, saya pikir ini akan berakhir dalam hampir beberapa dekade, tetapi sekarang telah tertunda selama lebih dari 300 tahun, dan 4 alam tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Cukup bagus. Saat ini, Puyuan memberitahu Muyun banyak hal tentang 4 dunia selama 300 tahun terakhir. Saat keduanya berbicara, mereka menuju gerbang 10.000 Buddha. Tidak lama, Bodhisattva Duhong, Bodhisattva Dusu, Bodhisattva Dusong dan 7 Bodhisattva lainnya dari 10.000 Buddha muncul satu persatu. Muyun, melihat Muyun lagi, ke-7 Bodhisattva pun terlihat kaget. "Kembalilah hidup-hidup." Bodhisattva Dufan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, hidupmu sungguh besar. Menurut arti Tanah Suci Yanyu, kemungkinan besar anakmu mati di reruntuhan medan perang kuno. Tanpa diduga, kamu kembali sekarang." Petik 2. Mendengar ini, Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Nasibku besar, tidak sesederhana ingin mati." Datang dan bicara. Pada saat ini, suara sunyi tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang 10.000 Buddha. Mendengar ini, Muyun tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Oke, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu kepala biarawanan, saya masih merindukannya." Saat berikutnya, sosok Muyun menghilang di tempatnya. Saat ini, Bodhisattva Duhong, Bodhisattva Dusu dan yang lainnya semuanya membeku. Baru saja, Dufan Bodhisattva berkata dengan heran, "Apakah kamu melihat dengan jelas bagaimana Muyun pergi?" Beberapa Bodhisattva menggelengkan kepala. Orang ini, kenapa dia pergi ke reruntuhan medan perang kuno? Setelah 3 atau 400 tahun, semuanya benar-benar berbeda. 3 atau 400 tahun tidak layak disebut bagi pejuang alam Dao seperti mereka yang memiliki umur puluhan juta tahun. Namun bagi Muyun, ini sepertinya merupakan perubahan yang mengejutkan. Ini sungguh luar biasa. Segera, di dalam gerbang Wanfo, di lembah yang tenang, kepala biarawanan, Dewa Tua, ada di sana, duduk bersila di tepi danau, seolah dia tertidur. Dan di samping kepala biarawanan, ada juga sosok berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung. Muyun muncul di sini, menatap Wan Nan, lalu menatap pria berbaju hitam, dan tersenyum tipis. "Nak, bukankah kamu mati di luar?" Wan Nan tertawa dan berkata, "Kupikir kamu benar-benar tidak akan kembali." Mendengar ini, Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Ada kecelakaan, tapi masih aman untuk kembali." Wanku memandang Muyun, lalu menatap pria berpakaian hitam, dan berkata sambil tersenyum, "Du Tua, lihat anak ini, bukankah ini luar biasa?" "Du Tua, apakah itu Kaisar Du Yixuan dari Changsuan Tianzong?" Pria berbaju hitam memandang Muyun, memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, "Ini benar-benar tidak mudah." Wan Nan tertawa, tiba-tiba kulitnya berubah, dan dia menamparkan telapak tangannya, menggulung kilau keemasan, seperti lautan emas menakutkan yang tak berujung meletus antara langit dan bumi, dan menyelimuti Muyun. Muyun berdiri di tempatnya, dan meraihnya dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, semua serangan melawan segala rintangan berubah menjadi hantu dan menghilang. Melihat pemandangan ini, pria berbaju hitam itu terkejut.
Tapi ekspresi Wan Nan bahkan lebih terkejut saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu benar-benar monster, seperti yang dikatakan Tuan Huijue. Mu Yun memandang Wan Nan, dan berkata dengan terkejut, kamu melihat Huijue. Wan Nan segera berkata, Mu Yun, 4 dunia akan berada dalam kekacauan, apa rencanamu? Mu Yun memandang Wan Nan dan Du Yixuan, dan berkata dengan serius, saya sudah lama ingin menyatukan 4 alam, tetapi sebelumnya, kekuatan saya terlalu lemah, dan sekarang saya merasa memiliki kemampuan ini. Kalian berdua dianggap sebagai sosok terkuat di 4 dunia sekarang, kenapa kalian tidak membantuku? Wan Nan tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya bukan yang terkuat, Zhang Xuexin, wakil pemimpin Yun Mengmu, juga seorang kaisar sekarang. Mu Yun memiliki ekspresi terkejut. Cuma sebentar lagi, sudah lega. Kondisi puncak Zhang Xuexin lebih dari itu. Mu Yun segera berkata, selanjutnya, saya ingin menyatukan 4 alam menjadi satu dan membentuk alam Mushen, dan Yun Meng akan menjadi satu-satunya kekuatan setingkat berlian. Du Yixuan tertawa dan berkata, saya khawatir ini tidak akan mudah. Tanah suci Yanyu didukung oleh lembah Furong di alam Furong. Saya tidak peduli tentang ini. Tapi Mu Yun berkata, jika kamu ingin menjadi bagian dari Yun Meng, aku, Mu Yun, sangat menyambutmu. Jika kamu tidak ingin menjadi bagiannya, silakan tinggalkan alam Mushenku dan cari pekerjaan lain. Oh, Du Yixuan berkata lagi, apakah kamu tidak takut menyinggung Furonggu karena ini? Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun memandang Du Yixuan, tersenyum dan berkata, senior, saya menyinggung Anda. Saat dia mengatakan itu, Mu Yun meraihnya dengan tangannya yang besar. Segera, raungan yang dalam bergema di seluruh lembah. Du Yixuan segera merasakan 3 jiwa, 7 jiwa, dan bahkan organ dalamnya akan hancur. Hentikan, hentikan. Wan Nan buru-buru berkata, anak nakal, apakah kamu mencoba mempermainkan kami? Mu Yun menarik telapak tangannya, tersenyum dan berkata, Tuan Wan Nan, Anda telah salah paham. Saya hanya ingin Anda melihat bahwa tidak ada lagi 3 kaisar di 4 alam kita. Lagi pula, bermanfaat bagi kalian berdua untuk bergabung dengan Yun Meng kita. Aku tidak terlalu peduli jika mereka tidak bergabung. Wan Nan mengutuk dan mengutuk, kamu anjing, kamu benar-benar bukan manusia. Mu Yun melanjutkan, saya tidak peduli dengan Istana Matahari Suci, dan saya juga tidak peduli dengan klan Yang, Changsuan Tianzong, saya masih ingin bersikap baik dan ramah. Semua orang bersatu untuk menjadikan alam Mushen sebagai wilayah utara Prancis. Alam menengah yang besar dalam 100 alam. Petik 2. Kalian berdua pikirkan baik-baik, jadi saya akan pergi dulu. Saya mendengar dari Pu Yuan bahwa istana Seng Yang tidak jujur. Sambil berbicara, Mu Yun melambaikan tangannya dan pergi. Dan pada saat ini, kepala biara Wan Nan dan Du Yixuan tercengang. Ada apa dengan Mu Yun? Ini, Du Yixuan berkata dengan ngeri. Sebelum dia pergi, dia belum mencapai alam kaisar, kan? Kenapa sekarang? Jangan tanya aku. Kepala biara Wan Nan berkata tanpa daya, anak ini sangat jahat. Saat pertama kali saya melihatnya, saya hanya berpikir bahwa anak ini sangat rumit, tapi siapa yang tahu peluang seperti apa yang dia dapatkan di negeri kuno. Begitu ini kata-kata keluar, Du Yixuan menghela nafas. Saat itu saya tahu bahwa orang ini pasti akan bangkit, tapi saya tidak menyangka dia akan bangkit begitu cepat. Du Yixuan segera melihat ke arah Wan Nan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Orang-orang membicarakan hal ini. Untuk sesaat, keduanya saling memandang tanpa berkata-kata. Saat ini, Mu Yun meninggalkan gerbang 10.000 Buddha dan berjalan di tanah yang luas. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan puluhan atau ratusan mil. Setelah tinggal di 4 dunia selama bertahun-tahun, ketika dia kembali ke sini lagi, Mu Yun merasa seolah-olah dia telah meninggal. Di dalam tanah kuno itu, 9 biksu terkemuka dari kuil Xuantian, yang berada di luar alam para dewa, mengkonsolidasikan istana Tao untuknya, mendorongnya untuk akhirnya mengambil langkah terakhir itu. Dari raja ke kaisar, hanya saja, apa yang tidak diharapkan Mu Yun adalah bahwa kekuatan kuat yang terakumulasi di rumah Tao-nya, setelah sepenuhnya berisi semua anggota badan dan kerangka, telah membantunya melewati apa yang disebut tingkat 7 bencana kaisar, dan langsung mencapai tingkat mempertanyakan hati, dan menjadi seorang kaisar. Kaisar bertanya pada kerajaan, melangkah ke level ini, Mu Yun dapat dikatakan telah mencapai level tulang punggung sebenarnya dari seluruh dunia baru.
Kaisar mengajukan 7 pertanyaan, satu pertanyaan dengan satu hati. Dari batas Raja Dao, melampaui Kaisar Dao, hingga menjadi Kaisar Dao, ini bukan hanya yang tidak diharapkan Mu Yun, tetapi juga yang diharapkan Mu Yun. Lagi pula, dia sudah terlalu lama berada di level Dao King. Pertemuan di sebuah rumah besar Tao dapat dikatakan sebagai segerombolan besar kekuatan langit dan bumi. Promosi tirani ini tidak bisa dihindari. Untuk sesaat, Mu Yun yang telah menjadi seorang kaisar hanya merasakan kekuatan di tubuhnya, seolah-olah awan dan kabut berputar-putar dari permukaan danau dan menyublim menjadi awan di 9 langit. Ini adalah transformasi yang ekstrim. Yang lain tidak peduli tentang ini, tapi Mu Yun bisa dengan jelas merasakan perubahan kekuatan di tubuhnya. Ini adalah Kaisar, alam Kaisar Langit Dao, tingkat ke-7 dari 9 alam Dao Realm. Lebih penting lagi, kali ini, takdirnya telah mencapai 40%. Bagi Mu Yun, transformasi 9 biksu tak berdaya untuk istana Tao mereka sendiri jauh lebih rendah daripada promosi takdir. Manfaat perbaikan takdir seperti ini tercermin di tingkat manapun. Saat kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah, Mu Yun menyadari secara langsung betapa mengerikannya transformasi kekuatan. Selain itu, dunia Zutiantu juga telah mengalami perubahan besar, telah diperbesar lebih dari 10 kali lipat, dan menjadi berukuran 10 juta mil. Perluasan peta Tianzu dan peningkatan takdir seseorang, inilah jalan yang melibatkan masa depan Mu Yun, ini sangat penting. Perlahan-lahan, sosok Mu Yun muncul di area alam Tianluo. Menuju ke barat, Mu Yun secara bertahap sampai di Tanah Sekte. Istana Matahari Suci. Di depan, ada ratusan mil pegunungan dan daratan, istana dan menara, dalam aliran sungai yang tak ada habisnya. Di sini, adalah markas besar kuil Matahari Suci. Pada saat ini, Mu Yun berjalan langsung ke gerbang gunung besar Aula Matahari Suci. Formasi besar yang menjaga istana Matahari Suci terus berlanjut. Sosok Mu Yun melintas dan menghilang di luar Aula Matahari Suci. Memasuki Aula Matahari Suci, Mu Yun berjalan di Aula Matahari Suci yang besar, dan dari waktu ke waktu, para tetua dan murid Aula Matahari Suci melewati Mu Yun, tetapi mereka tidak peduli. Dan pada saat yang sama, di dalam Aula Matahari Suci, di dalam aula yang megah dan megah, Seng Haoxiong, penguasa istana Matahari Suci, Seng Xingtian, Seng Xingming, Luo Pengsan, Kaisar Dinasti Tianluo, Luo Chen, Guru Nasional, Wu Gangyan dari keluarga Wu, dan Xiang Ru dari lembah Wanyao, Mayu, Xiong Qianfan dan yang lainnya berkumpul. Selama lebih dari 300 tahun, kuil Matahari Suci telah menempati bagian selatan alam Tianluo. Sebagai pemilik aula, Seng Haoxiong, dapat dikatakan bahwa dia telah mengerahkan seluruh energinya ke dalamnya. Lagi pula, tidak ada satupun Luo Pengsan dan si Xiang Ru yang mudah dikacaukan. Untungnya, Istana Matahari Suci mendapat dukungan dari klan yang dari alam 9 matahari, jadi tidak ada masalah besar. Pada saat ini, Seng Haoxiong sedang duduk di singgasana di aula utama, di sampingnya, Yang Kaitai, guru ketiga dari klan Yang, juga mengenakan jubah panjang, berdiri dengan bangga. Yang Kaitai hampir tinggal di Istana Matahari Suci selama bertahun-tahun. Dengan adanya dia, orang-orang seperti Luo Pengsan, si Xiang Ru, dan Wu Gangyan tidak berani main-main. Seng Haoxiong memandang kerumunan, tersenyum tipis dan berkata, semua orang ada di sini hari ini, maka saya akan mengumumkan acara besar. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Klan yang telah menyelesaikan keluhan mereka dengan si Yuanzong, dan sekarang mereka bebas, mereka akan memasuki tanah 4 alam. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di lapangan saling berbisik dan mulai berdiskusi. Seng Haoxiong berkata sambil tersenyum, dan selanjutnya, kalian semua, bersama dengan Istana Matahari Suci kami, akan mengikuti klan Yang dan menyapu Changsuan Tianzong, gerbang 10.000 Buddha, dan Yunmeng, dan kemudian kalian dapat kembali ke wilayah kalian sendiri dan mulai dari awal lagi, pergi. Tapi, Seng Haoxiong mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin klan Matahari membantu kita tanpa alasan, kan? Mengambil tanah 4 dunia, arti dari klan Yang adalah aku, Istana Matahari Suci, akan memimpin untuk membentuk aliansi, dengan Tianluo Senchao, Lembah Wanyao, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, klan Wu, Del, sebagai anggota aliansi. Saya, Seng Haoxiong, akan menjadi pemimpin, dan Yang Kaitai akan menjadi wakil pemimpin. Tentu saja, beberapa dari Anda juga memiliki posisi wakil pemimpin,
Tetapi di masa depan, Anda harus memberi penghormatan kepada klan Yang. Begitu kata-kata ini keluar, diskusi di aula menjadi lebih keras. Seng Haoxiong melambai tangannya dan berkata, semuanya. Semua orang telah tinggal di area aula matahari suci saya selama bertahun-tahun. Saya, Seng Haoxiong, tidak pernah memperlakukan Anda dengan buruk, kan? Semua orang juga telah melihatnya itu sekarang. Changsuan Tianzong Du Yixuan, Sekte 10.000 Buddha semuanya sulit, Yunmeng Zhang Suexin, dan 3 Kaisar Agung ada di sini. Dengan kekuatan kita bisa bersatu dan mendapatkan kembali wilayah kita sebelumnya. Klan Matahari bersedia membantu, kita hanya bisa menyetujui kondisi mereka, jika tidak, bahkan kejayaan kita sebelumnya tidak akan ada lagi. Masuk akal, semua orang mengerti. Dapat diterima, tetapi itu terlalu sulit. Tetapi bagi Seng Haoxiong dan Yang Kaitai, orang-orang ini harus menerimanya atau tidak. Pada awalnya, klan yang tidak bisa melepaskan diri, tetapi sekarang mereka bebas. Jika ada beberapa kaisar datang ke sini secara acak, pola 4 dunia akan segera mengalami perubahan yang mengejutkan. Seng Haoxiong mendengarkan diskusi orang banyak, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, setiap orang dapat memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana membuat pilihan. Setelah 3 hari, beri aku jawaban. Begitu kata-kata itu keluar, di aula utama, semua orang membicarakannya. Mengapa kamu perlu 3 hari? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan berkata dengan sedikit momentum nyaring. Saya akan memberi Anda jawaban sekarang, Seng Haoxiong, hentikan lamunan Anda. Semua orang melihat ke pintu masuk aula utama, sesosok tubuh ramping berpakaian hitam, berdiri di sana, memandang semua orang dengan senyuman di wajahnya. Matanya tertuju pada Seng Haoxiong, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, tanah 4 dunia adalah milik Yunmeng. Aku mengatakan itu. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada sosok berpakaian hitam itu. Semua orang terkejut. Muyun. Saat berikutnya, sebuah teriakan terdengar. Segera setelah itu, mata Dao Dao tertuju pada Muyun, merasa heran, dan bingung. Seng Haoxiong juga berdiri, memandang Muyun yang berdiri di depan pintu, dan tidak berbicara beberapa saat. Dia juga tidak yakin apa yang ingin dilakukan Muyun ini dengan datang ke sini secara tiba-tiba. Mati, Muyun tidak bodoh, kenapa dia datang ke sini untuk mati? Selain itu, sejauh yang diketahui Seng Haoxiong, Muyun telah pergi untuk berpartisipasi dalam ekspedisi situs kuno yang diadakan oleh berbagai kekuatan besar, dan Yue Linglong telah kembali dari tanah suci Yanyu. Tetapi Muyun belum. Semua orang mengira Muyun sudah mati, dan hampir lupa bahwa ada pemimpin seperti itu di Yunmeng. Lagi pula, setelah Muyun tidak kembali, Zhang Suexin telah mengelola Yunmeng, dan hanya dalam waktu 300 tahun, dia menjadi kaisar. Sekarang, di Yunmeng, ancaman Zhang Suexin adalah yang terbesar. Muyun melihat sosok yang dikenalnya di aula, tersenyum sedikit dan berkata, ternyata semua orang ada di sini, jadi mudah saja. Pada saat ini, Muyun berjalan ke aula selangkah demi selangkah, dan mata semua orang juga tertuju pada Muyun satu persatu, dan tidak bertindak gegabah. Muyun segera tersenyum dan berkata, lebih dari 300 tahun yang lalu, saya menaklukkan Sekte Kibao Liuli, Klan Wu, Lembah 10.000 Monster, Del, dan mendirikan alam Mushen, Yunmeng. Sekarang, saya di sini untuk berdiskusi dengan Anda bahwa 4 dunia kecil telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun, dan bukanlah hal yang baik bagi semua kekuatan tingkat emas untuk berdiri berdampingan. Apa yang kamu inginkan? Wu Gang menatap Muyun dengan tajam, dan mendengus dingin. Saya ingin menyatukan semua kekuatan di tanah 4 alam kecil, termasuk tanah suci Yanyu, Changsuan Tianzong, dan Wan Fomen, untuk membentuk Yunmeng yang sebenarnya. Kekuatan tingkat berlian akan menggabungkan 4 alam kecil menjadi satu alam tengah, bernama alam Gembala Dewa. Muyun berkata dengan ringan, saya harap Anda dapat memberi saya wajah dan membantu saya dalam satu hal. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Apakah Muyun ini bodoh? Biarkan mereka membantunya. Apakah orang ini sudah gila? Membantumu untuk apa? Seng Haoxiong mendengus dingin. Sederhana, gunakan kepalamu untuk memberitahu tanah dari 4 alam kecil bahwa aku, Muyun, telah kembali, dan memiliki kemampuan untuk menyatukan tanah dari 4 alam kecil, membangun alam tengah, dan membangun berlian tingkat kekuatan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Muyun ini benar-benar bodoh.
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wu Gang mendengus dingin, Muyun, jangan berpikir bahwa kamu dapat berbicara omong kosong di sini ketika Zhang Xuexin mencapai kaisar. Izinkan saya memberitahu Anda, Istana Matahari Suci dan klan yang telah bergabung. Ketika kaisar klan yang tiba, kamu. Wu Gangyan tidak menyelesaikan kalimatnya. Dengan gerakan telapak tangan dan cakar Muyun, tubuh Wu Gangyan terbang ke arah Muyun tanpa terkendali. Ledakan, lehernya sepertinya dikirim ke telapak tangan Muyun atas inisiatifnya sendiri, tapi Muyun dengan tegas menahannya. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Muyun berkata dengan dingin, apakah saya bisa membuat keputusan, apakah Anda berhak mengatakannya? Wu Gangyan, ledakan, Muyun meraihnya dengan telapak tangannya. Kepala Wu Gangyan benar-benar hancur. Suara berderak terdengar, tubuh Wu Gangyan yang tanpa kepala perlahan jatuh ke tanah, dan napasnya menghilang. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Wu Gangyan dulunya berada di alam 6 kesengsaraan kaisar, tetapi dalam 300 tahun terakhir, secara kebetulan, dia melangkah ke alam 7 kesengsaraan kaisar. Bisakah dicakar sampai mati oleh Muyun? Bagaimana ini mungkin? Itu adalah peluang besar di alam 7 kesengsaraan kaisar. Muyun melambaikan tangannya, memandang semua orang, dan berkata sambil tersenyum, aku berkata, kali ini, aku di sini untuk berdiri, membunuhmu, dan menunjukkan kepada mereka beberapa cara, apakah aku, Muyun, memiliki kemampuan untuk membangun kekuatan setingkat berlian, apakah Anda memiliki kemampuan untuk memimpin 4 sekolah dasar dunia? Tanda tanya, di sampingnya, Yang Kaitai berkata dengan dingin, Muyun, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan. Muyun memandang Yang Kaitai yang berdiri di samping Seng Haoxiong. Saat ini, klan matahari kita sedang bersiap untuk memasuki 4 alam. Di masa depan, 4 alam akan diserahkan ke Istana Matahari Suci. Jika kamu mengetahui urusan Yunmeng saat ini, kamu harus menyerah. Swiss, sebelum Yang Kaitai selesai berbicara, sosok Muyun melintas, dan saat dia dan Seng Haoxiong muncul di belakangnya. Kemudian, sebelum Yang Kaitai bisa mengambil tindakan apapun di masa depan, Muyun sudah langsung menamparnya. Ledakan, Yang Kaitai tiba-tiba merasa pusing, seluruh tubuhnya terasa sakit di mana-mana, sakitnya menusuk jantung. Dengan keras, Yang Kaitai jatuh ke tanah, wajahnya pucat dan menakutkan. Apakah kamu kentut? Sosok Muyun melintas, dan dia sudah muncul di depan Yang Kaitai. Dia menginjak dadanya, melihat ke bawah dan berkata, penyerahan. Biarkan aku kembali ke klan Sunyang. Apa yang kamu bercanda? Dalam sekejap, terjadi keheningan mematikan di aula. Hati semua orang bergetar. Muyun melanjutkan, dengarkan aku. Yunmeng akan menjadi penguasa 4 dunia. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Jika kamu mau berlindung, aku bisa menggunakanmu, tapi aku tidak mau. Kekuatan kaki Muyun meningkat, dada dan tulang Yang Kaitai retak, dan dia menjerit kesakitan. Sosok agung di puncak alam 7 kesengsaraan, pada saat ini, diinjak-injak seperti semut, tanpa kekuatan untuk menangkis. Dan saat ini, Seng Haoxiong berkeringat banyak di punggungnya. Sangat buruk, baru saja, Yang Kaitai ada di sisinya, Seng Haoxiong sama sekali tidak merasakan bagaimana Muyun datang dan menyakiti Yang Kaitai. Itu hanya horor. Muyun, jika ada yang ingin kau katakan, bicaralah. Yang Kaitai buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, semua orang bisa duduk dan membicarakan tentang apa. Bolehkah saya berbicara dengan Anda tentang Palu? Tapi Muyun langsung berkata, ya, tidak ya, ini hanya masalah satu kata. Si Xiangru, Mayu, Luo Pengzan dan tokoh lainnya, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini, sudah ketakutan setengah mati. Muyun datang sendirian. Mereka mengira Muyun berencana bergabung dengan Yunmeng, Wan Fomen, dan lainnya untuk menyerang. Tapi sekarang tampaknya, dia benar-benar sendirian. Seng Haoxiong melanjutkan, hubungan antara Istana Matahari Suci kita dan klan Matahari. Desir, saat Seng Haoxiong membuka mulutnya, Muyun melangkah maju, muncul di depan Seng Haoxiong, dan langsung menamparnya. Bentak, ada tamparan keras, dan Seng Haoxiong berguling beberapa kali, jatuh dari tangga, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Muyun, aku berkata, berjanji atau tidak, itu masalah satu kalimat. Muyun memandang Seng Haoxiong yang terbaring di tanah, dan berkata sambil mencibir, Tuan,
apa yang Anda bicarakan dengan saya tentang klan matahari? Jika Anda menghancurkan istana Seng Yang Anda, saya akan pergi ke klan matahari dan bertanya mereka jika mereka ingin campur tangan dalam 4 urusan dunia. Pada saat ini, semua orang di aula tercengang. Apakah Muyun benar-benar pergi ke negeri klan Yang? Pada saat ini, Luo Pengzan tiba-tiba melangkah maju, membungkuk dan berkata, saya, Luo Pengzan, bersedia membela pemimpin Muyun. Mendengar ini, Muyun melirik Luo Pengzan dan tidak berkata apa-apa. Luo Pengzan tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi, berlutut, dan bersujud, saya, Luo Pengzan, ingin mengabdi pada tuanmu sebagai tuan. Mantan Luo Pengzan, Kaisar Alam 7 Kesengsaraan, adalah Kaisar Dinasti Tianluo dan pemimpin pasukan tingkat emas. Tapi sekarang, menghadapi Muyun, dia harus berlutut. Muyun mencibir dan melihat yang lain. Segera, Si Xiangru, Ma Yu, Xiong Qianfan, dan ketiganya juga sujud satu persatu. Di aula, beberapa orang berlutut. Muyun memandang mereka berempat dan berkata sambil mencibir, jangan coba-coba mempermainkanku. Mengatakan itu, 4 segel gelap kehidupan dan kematian dikorbankan, menutupi alis keempat orang tersebut, dan melebur ke dalam jiwa keempat orang tersebut. Segel ini mengendalikan hidup dan matimu. Muyun melanjutkan, bangunlah, semuanya, karena kalian telah berlindung padaku. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengikutiku dan menghancurkan istana matahari suci ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak lagi memiliki nama kuil matahari suci di seluruh 4 alam. Luo Pengzan, Si Xiangru, Ma Yu, Xiong Qianfan dan lainnya semuanya diam. Namun, aura yang ditampilkan oleh Muyun saat ini terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mampu membunuh Wu Gangyan secara langsung dan melukai Yang Kaitai secara serius, Muyun sekarang mungkin telah mencapai kaisar, bukan? Memikirkannya dengan hati-hati, sungguh luar biasa. Anda tahu, ketika Muyun pergi, dia hanyalah seorang Raja Tao. Meskipun ribuan istana Tao dibuka, tapi hanya dalam waktu 300 tahun, bagaimana dia bisa melintasi ranah Kaisar Dao dan langsung menjadi kaisar? Hanya saja sekarang, tidak ada yang bisa menjelaskannya kepada mereka. Seng Haoxiong sedang terbaring di tanah saat ini, dan berkata dengan kejam, Muyun, yang kamu lakukan adalah mengirim Yunmeng ke dalam jurang. Klan Yang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Muyun membungkuk untuk melihat Seng Haoxiong, dan mencibir, Sun Klan, apakah aku takut padanya? Jika klan matahari berada di puncak kekuatan tingkat berlian dan memiliki 100 kaisar, maka saya benar-benar tidak berani melakukan ini. Tapi di klan Yang, hanya ada selusin kaisar, jadi apa yang kamu takutkan? Saat Muyun mengatakan ini, wajah Seng Haoxiong menjadi semakin jelek. Muyun memandang Luo Pengzan, Si Xiangru dan yang lainnya langsung berteriak, mengapa kamu menonton? Kalian semua, kalian telah menghabiskan waktu bertahun-tahun ini di area Istana Matahari Suci, dan kalian telah mengumpulkan banyak informasi latar belakang. Jika kalian harus melakukannya, lakukanlah. Segera, sosok Dao segera pergi. Dan segera, di aula matahari suci, suara perkelahian dan kutukan terus bergema. Muyun secara langsung menyebut Seng Haoxiong dan Yang Kaitai, berjalan keluar aula, sampai ke atas aula, dan mengabaikan seluruh aula Seng Yang. Istana Matahari Suci, kekuatan tingkat emas, telah ada selama ribuan tahun. Muyun bergumam, tapi sekarang, aku bisa menghancurkannya sendiri. Ini adalah kekuatan tempur tertinggi dari satu sisi, yang dapat menentukan batas ketinggian satu sisi. Di seluruh Istana Matahari Suci, pertempuran terus berlanjut. Muyun berkata dengan keras, saya Muyun, pemimpin aliansi Cloud di alam dewamu. Hari ini, mereka yang bersedia menyerah di Istana Matahari Suci, menyerah. Saya, Muyun, tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah, orang tanpa pandang bulu. 4 alam telah berselisih selama bertahun-tahun. Apa yang saya, Muyun, ingin lakukan adalah membangun alam menengah dan kekuatan tingkat berlian untuk membuat 4 alam lebih kuat. Mereka yang tunduk padaku tidak akan menyalahkan masa lalu. Siapapun yang menolakku tidak akan ketinggalan. Suara Muyun terus berdering, menyebar ratusan mil jauhnya. Adapun aula matahari suci, saat ini benar-benar kacau. Di mana-mana terjadi pertempuran, bau darah ada di mana-mana. Muyun berdiri di atas aula, wajahnya tenang sejenak. Ki dan darah mengalir dari segala arah.
Tapi bagi Mu Yun, para petarung di level Dao Heart Emperor, Dao Fu Tianjun, dan Dao Wen ini, terlalu lemah. Hanya saja pengumpulan ki dan darah orang-orang ini tidak berpengaruh sama sekali dalam kondisi melahap darah dan memurnikan darah. Dia sekarang adalah seorang kaisar sejati, dan hanya dengan melahap kaisar dia dapat meningkatkan kekuatannya. Kaisar, klan yang di alam 9 matahari, kaisar seharusnya memilikinya, kan? Ada beberapa harapan di mata Mu Yun. Bagaimanapun, setelah mencapai alam kaisar, Mu Yun masih memiliki kepercayaan yang cukup pada sepertiga hektar tanah di 4 alam. Pertempuran berlanjut. Mu Yun hanya menonton dari pinggir lapangan, menyaksikan Si Xiangru, Luo Pengzan dan yang lainnya mengambil tindakan. Segera, lautan api meletus di aula matahari suci. Melihat Tuan Xiangru, Luo Pengzan dan yang lainnya maju terlalu lambat, Mu Yun tidak sopan, dan bergegas keluar dengan sekilas sosoknya. Setelah beberapa kali bolak-balik, lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dao terbunuh atau terluka di aula matahari suci. Penindasan Kaisar terhadap Kaisar adalah mutlak, belum lagi Kaisar ini adalah Mu Yun yang telah menyatukan semua rumah. Pada malam hari, mayat berserakan di seluruh kuil Sengyang yang besar. Si Xiangru, Luo Pengzan dan lainnya, semuanya dengan aura pembunuh di tubuh mereka, mendatangi Mu Yun. Mu Yun segera berkata, tinggalkan beberapa dari kalian untuk menjaga tempat ini. Akumulasi di Istana Matahari Suci akan diambil alih oleh Yun Meng. Kalian semua, bawa Dao Heart Emperor Realm lainnya, Dao Mansion Heavenly Monarchs, ikuti aku dan berangkat. Merancang, semua orang terkejut, kemana harus pergi? Mu Yun menunjuk ke barat dan berkata, alam 9 matahari, klan Yang. Klan Matahari, semua orang benar-benar tercengang. Si Xiangru segera berkata, pemimpin Mu Yun, kita sendiri mungkin bukan lawan klan Yang. Lebih baik, semua orang sudah selesai memperbaiki, menunggu orang-orang dari Yun Meng datang, bertemu, dan berangkat bersama. Mu Yun memandang Si Xiangru sambil mencibir, dan berkata, apakah menurutmu aku akan pergi? Untuk membawamu mati. Si Xiangru buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani. Itulah yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Kata Mu Yun langsung. Begitu kata-kata ini keluar, Si Xiangru segera menundukkan kepalanya, wajahnya pucat dan menakutkan. Segel yang kuberikan padamu, bukan hanya untuk mengontrol, tapi juga untuk bisa melihat apa yang kamu pikirkan saat aku mau. Ketika guru mendengar kata-kata itu, hatinya bergetar. Jangan khawatir, karena aku telah menerimamu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kamu menunjukkan ketulusanmu. Mu Yun melanjutkan, kamu harus memahami bahwa aku dulunya adalah Raja Surgawi Tao, tetapi sekarang aku adalah Kaisar Surgawi Tao. Itu adalah Daois, Guru Daois, jarak antara kamu dan aku akan menjadi semakin besar, aku tidak khawatir kamu akan main-main, di belakang layar. Menikamku atau semacamnya, karena, seiring berjalannya waktu, kamu semakin tidak bisa melihatku. Petik 2. Mendengar ini, Si Xiangru, Luo Pengzan dan yang lainnya benar-benar menunduk kepala mereka. Karena beberapa orang mengerti, apa yang dikatakan Mu Yun adalah kebenaran. Sekarang Kaisar Mu Yun dapat dengan mudah mengendalikan mereka. Kedepannya prestasi Mu Yun akan semakin tinggi, dan itu bukan apa-apa di mata Mu Yun. Kemasi, ayo pergi, dan pada saat yang sama kirim seseorang untuk memberitahu Yun Meng bahwa mereka akan mengambil alih wilayah utama Istana Matahari Suci. Ya, segera. Mu Yun mengawal Seng Haoxiong dan Yang Kaitai, memimpin Si Xiangru, Luo Pengzan dan lainnya, terus ke barat, menuju alam 9 matahari. Di seluruh negeri 4 alam, dan bahkan di sekitar negeri 4 alam, karena kelahiran Kaisar Mu Yun, beberapa hal yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun akan terjadi. Tengah malam, alam Dewa Gembala, di dalam Liga Cloud, Zhang Xuexin dikejutkan oleh serangkaian suara. Apa yang telah terjadi? Zhang Xuexin keluar dari kamar, dan sebuah suara terdengar. Sosok Dao-Dao berlari kencang pada saat ini. Wu Yang, Li Mingjun, Ren Yingyu, Li Baozong dan anggota inti Liga Cloud lainnya muncul satu demi satu. Sesuatu telah terjadi. Li Baozong, sebagai penasihat militer Yun Meng, segera berkata, Mu Yun telah kembali. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Xuexin tampak terkejut, di mana orang itu? Senang sekali Mu Yun bisa kembali, kenapa kalian semua begitu terkejut? Meskipun Yue Linglong membawa kembali berita bahwa Mu Yun kemungkinan besar meninggal di situs bersejarah tersebut. Tetapi,
Zhang Xuexin mengetahuinya. Tak satu pun dari orang-orang yang ditanami segel gelap hidup dan mati oleh Muyun selamat, yang membuktikan bahwa Muyun masih hidup dan sehat. Zhang Xuexin selalu tahu bahwa Muyun pasti akan kembali. Tentu saja aku kaget. Ren Yingyu berkata dengan tidak percaya, di Istana Matahari Suci, seseorang datang untuk menyampaikan pesan, mengatakan apa yang dikatakan Muyun. Mari kita orang Yunmeng mengambil alih beberapa domain utama di bawah kendali Istana Matahari Suci di masa lalu. Selanjutnya, Muyun memimpin Si Xiangrou, Ma Yu, Xiong Qianfan, Luo Pengsan, Luo Chen dan lainnya untuk membunuh klan yang di alam 9 matahari. Begitu kata-kata itu keluar, Zhang Xuexin berdiri di sana dengan pandangan kosong. Orang ini, ketika dia kembali, dia tidak kembali ke Yunmeng kita dulu, tapi pergi ke Istana Matahari Suci untuk melakukan sesuatu yang besar. Li Baozong memandang Zhang Xuexin, dan berkata lagi, selain itu, Muyun, sepertinya telah memasuki alam kaisar. Apa? Zhang Xuexin berkedip dan berdiri di sana, benar-benar bingung harus berkata apa. Kaisar, Muyun telah menjadi seorang kaisar. Betapa cepatnya, namun segera, dengan senyuman di matanya, Zhang Xuexin segera memerintahkan, kalian semua, segera bawa orang ke Istana Matahari Suci untuk mengambil alih beberapa hal. Pada saat yang sama, kirim seseorang untuk memberitahu Tanah Suci Yanyu, Changsuan Tianzong, Wan Fomen, dan kembalinya Muyun. Mungkin semua orang harus duduk dan mengobrol dengan baik. Zhang Xuexin sadar dan segera mulai membuat pengaturan. Selama bertahun-tahun, Yunmeng telah dikelola di tangannya, dan semuanya baik-baik saja. Terlebih lagi, dia sendiri secara bertahap telah memulihkan kekuatannya, dan sekarang dia telah menjadi seorang kaisar. Tidak diragukan lagi, ini adalah prioritas utama bagi kestabilan perkembangan Yunmeng selama bertahun-tahun. Zhang Xuexin menggenggam tangannya erat-erat dan berkata, karena Muyun telah mencapai kaisar, maka 4 dunia harus mengubah tata letaknya. Ubah tata letaknya. Semua orang memandang Zhang Xuexin dengan bingung. Li Mingjun mau tidak mau bertanya, Xuexin, tidakkah kamu terkejut mengapa Muyun mencapai kaisar begitu cepat? Sebelum dia pergi, berapa ribu istana Tao yang dibuka? Sekarang dia telah secara langsung melampaui kaisar dan menjadi kaisar. Ini, luar biasa, ini baru lebih dari 300 tahun. Mendengar ini, Zhang Xuexin tertawa dan berkata, apa yang aneh? Orang ini akan semakin mengejutkanmu. Tunggu saja, oke, ayo lakukan sesuai instruksiku. Istana Matahari Suci adalah sepotong lemak, dan kami Yunmeng akan menelannya. Ya, ini baik, semua orang pergi satu per satu. Di dalam aula, di pintu samping, sesosok tubuh keluar perlahan. Apakah kamu mendengar itu? Zhang Xuexin berkata sambil tersenyum, Muyun telah kembali dan telah mencapai alam kaisar. Sosok itu berkata dengan suara ringan, saya katakan pada saat itu bahwa kemungkinan besar dia akan menempuh jalan yang tidak biasa dan menjadi seorang kaisar setelah penyatuan kembali Wanfu. Saya tidak terkejut. Kesempatan yang diberikan oleh 9 keturunan Kongzi Kuil Suantian dari alam dewa yang tak berdaya tidaklah sia-sia. Mendengar ini, Zhang Xuexin melanjutkan, di mana senior itu? Dia sudah pergi, sepertinya dia tidak sabar untuk bertemu Muyun. Suara wanita itu terdengar lagi. Itu benar, Zhang Xuexin tersenyum dan berkata, dia tidak bisa hidup tanpa Muyun. Begitu kata-kata ini keluar, wanita itu tertegun dan berkata, siapa dia? Apa hubungannya dengan Muyun? Zhang Xuexin tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya tidak tahu siapa dia, tapi saya tahu dia membutuhkan Muyun. Segera, Zhang Xuexin berkata lagi, Muyun telah kembali, silakan kirim pesan ke Star Moon Valley. Aku tahu. Tak lama kemudian, sosok wanita itu pergi. Zhang Xuexin menghela napas, mengepalkan tinjunya, dan tanpa sadar berkata, saya pikir Anda pasti akan menjadi seorang kaisar, setidaknya 4 kesengsaraan dan 5 kesengsaraan. Saya tidak berharap Anda pergi langsung ke kaisar. Muyun, jangan kecewakan aku. Tanah 4 alam. Alam Tianluo terletak di wilayah barat daya 4 alam. Lebih jauh ke barat, berdekatan dengan alam Tianluo, adalah alam tengah, alam 9 matahari. Karena alam 9 matahari disebut alam tengah, ada kekuatan setingkat berlian di dalamnya. Di dalam alam 9 matahari, ada 3 faksi tingkat berlian. Keluarga Matahari, Si Yuanzong, Gerbang Tianshan. Ketiga kekuatan tingkat berlian ini telah ada selama bertahun-tahun,
dan mereka berdiri tegak untuk saling memeriksa. Dalam beberapa tahun terakhir, Xi Yuanzong menjadi lebih besar dan kuat, dan hubungan antara klan Yang dan Xi Yuanzong tidak harmonis, dan kedua belah pihak bertengkar. Awalnya, klan Matahari berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi gerbang Tianshan tidak akan pernah duduk diam dan melihat Xi Yuanzong menekan klan Yang, jadi mereka memilih untuk membantu. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa Xi Yuanzong membayar mahal agar klan Yang dan gerbang Tianshan bergabung. Karakter Kaisar Realem, 2 mati. Untuk kekuatan tingkat berlian, alam Kaisar Daotian adalah kekuatan tempur puncak. Khusus untuk kekuatan dasar tingkat berlian seperti Xi Yuanzong, Yang Zhu, dan Tianshanmen, 1 kaisar lebih penting. Daripada 100 kaisar, dapat dikatakan bahwa Xi Yuanzong menderita kerugian besar setelah kematian 2 kaisar. Dan setelah pertempuran ini, di alam 9 matahari, Xi Yuanzong juga menjadi tenang, sehingga klan yang melepaskan tangan mereka dan ingin menguasai tanah 4 alam. Lagi pula, di masa lalu, tidak ada satupun kaisar di 4 alam, tapi sekarang ada 3. Jika Anda hanya duduk dan menonton, 4 alam kemungkinan besar akan terus meningkat. Dengan beberapa kaisar lagi, Anda bahkan dapat membangun kekuatan setingkat berlian, dan kemudian menjadi ancaman dari alam 9 matahari dari timur. Kamu lemah dan tidak ada yang peduli padamu. Namun jika ingin menjadi lebih kuat, banyak orang tidak akan tinggal diam. Selain itu, klan yang bermaksud mendukung Istana Matahari Suci dan menduduki tanah 4 alam. Dengan cara ini, kebangkitan Istana Matahari Suci di masa depan akan menjadi sekutu klan Matahari yang tidak dapat dipatahkan. Di alam 9 matahari, 3 kekuatan berlian utama terbagi. Klan yang menempati bagian timur alam 9 matahari, berbatasan dengan alam Tianluo. Klan yang menempati hampir sepertiga dari alam 9 matahari, dan memiliki 17 domain di bawah yurisdiksinya. Tidak ada kekuatan tingkat emas lainnya di 17 domain, dan semuanya dikendalikan oleh klan Yang. Mu Yun memimpin ratusan orang ke alam 9 matahari. Master berdiri di samping Mu Yun pada saat ini, dan berkata dengan serius, di alam 9 matahari, ada 3 lempengan utama, klan yang menempati 17 domain, dan ada lebih dari 1000 bawahan di alam kaisar. Setidaknya ada 10 orang di alam kaisar yang terlihat di permukaan. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, 1000 orang di alam kaisar. Banyak. Guru Xiangru segera berkata, orang-orang di alam kaisar di 4 dunia kita tidak dihitung sebagai kultivator biasa. Jumlah kekuatan tingkat emas utama hanya sedikit lebih dari 1000 orang. Mu Yun mengangguk. Selain itu, seperti 3 kekuatan tingkat berlian di alam 9 matahari, klan Yang, Xi Yuanzong, dan gerbang Tianshan, dalam analisis terakhir, mereka hanyalah kekuatan tingkat berlian terendah. Misalnya, beberapa berlian kekuatan tingkat menempati alam tengah saja, dan kaisar di bawah sekte, apalagi ratusan dari mereka, sangat kuat. Adapun kekuatan super, kekuatan tertinggi, ada lebih banyak karakter di alam kaisar, tetapi pada tingkat itu, alam kaisar dianggap sebagai kekuatan tulang punggung, bukan kekuatan tertinggi.